Halo teman-teman, kembali lagi di channel AlphaVolution support by Alpha Trade Academy. Hari ini kita mau bahas topik yang agak serius tapi sangat penting. Bagaimana sih cara kita mempersiapkan portofolio investasi kita agar tahan banting menghadapi potensi krisis ekonomi besar yang diprediksi bisa terjadi sekitar tahun 2030? Banyak pakar yang bilang siklus pasar sudah terlalu panjang, euforia sudah terlalu tinggi, dan valuasinya sudah tidak masuk akal. Jadi, bukan saatnya lagi kita bermain agresif. Ini saatnya kita ubah strategi dari menyerang menjadi bertahan. Strategi utama yang pertama adalah yang paling fundamental. Ubah mindset dari agresif menjadi defensif. Ingat prinsip ini, Anda hanya perlu menjadi kaya sekali. Kalau kita sudah mencapai level kekayaan tertentu, prioritas kita harus bergeser. Kita tidak lagi fokus mencari jackpot besar atau melipat gandakan uang dalam waktu singkat. Prioritas kita sekarang adalah asterisk wealth preservation. Asterisk mempertahankan kekayaan yang sudah kita miliki. Kita harus menghindari yang namanya keserakahan. Pasar seringkali menghukum mereka yang serakah dan merasa bisa terus menang di pasar yang sudah panas. Kalau ekspektasi imbal hasil kita masih 30-50 per tahun saat ini, coba turunkan ekspektasi menjadi lebih realistis. Misalnya 10-15 per tahun, tapi yang penting itu konsisten dan aman. Lebih baik tidur nyenyak daripada stres daikar fluktuasi pasar. Strategi kedua adalah alokasi aset yang ketat atau asset allocation. Ini kunci pertahanan. Kita harus menyeimbangkan portofolio dengan aset yang punya karakteristik berbeda. Poin pertama di sini, hindari pasar yang overvalue. Narasumber profesional banyak menyarankan untuk mulai keluar pelen-pelen dari pasar saham yang valuasinya sudah tidak masuk akal. Contoh paling gampang adalah saham-saham teknologi di Amerika Serikat atau S&P 500 yang rasio price to earnings atau P rasionya sudah di atas 30 kali. Secara historis, valuasi setinggi itu sering mendahului kejatuhan pasar yang menyakitkan. Jadi, kurangi risiko di sana. Lalu, kemana uangnya dipindahkan? Kita harus perbanyak posisi kas dan obligasi. Ya, uang tunai atau cash memang kelihatannya tidak menghasilkan apa-apa, tapi dalam krisis, cash is king. Posisikan uang tunai yang cukup besar, mungkin sekitar 15-30% dari total portofolio, tergantung profil risiko kita. Ini adalah peluru yang siap kita tembakkan saat pasar benar-benar jatuh dan harga aset bagus diskon besar-besaran. Selain itu, investasi pada surat utang negara, khususnya obligasi yang dianggap sangat aman, seperti US Treasury Bond jangka panjang misalnya TLT, obligasi pemerintah seringkali memberikan imbal hasil stabil, bahkan cenderung naik saat pasar saham jatuh parah. Ini adalah bantalan yang empuk untuk portofolio kita. Strategi ketiga, fokus pada aset fundamental dan store of value. Jika pasar konvensional seperti saham teknologi terlalu berisiko, kita perlu mencari aset yang fundamentalnya kuat dan bisa berfungsi sebagai pelindung nilai jangka panjang. Di sini ada dua aset yang menonjol. Yang pertama, Bitcoin. Banyak investor besar melihat Bitcoin sebagai penyerap likuiditas global dan store of value atau penyimpan nilai jangka panjang yang superior. Ya, Bitcoin sangat volatile dalam jangka pendek, tapi keyakinan terhadap fundamentalnya sebagai emas digital membuat banyak investor profesional menempatkan porsi yang dominan di sana, bokong sampai 60% lebih. Dalam beberapa kasus, Bitcoin dianggap aset yang tidak bisa diintervensi oleh kebijakan moneter pemerintah.
Aset kedua adalah saham perbankan blue chip di Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena kita diprediksi menjadi salah satu ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045 atau ke 2050 dan sektor perbankan adalah proksi terbaik dari pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mereka adalah benteng ekonomi domestik kita. Strategi terakhir keempat, dan ini yang paling sulit, disiplin dan hindari FOMO. Saat pasar sedang euforia, kita mudah terjebak dan merasa ketinggalan. Jangan sampai kita mengulang sejarah seperti yang terjadi pada South Sea Bubble di masa lalu, di mana orang-orang rela keluar dari pekerjaan hanya untuk trading. Itu adalah tanda-tanda puncak siklus sebelum krisis menghantam. Tugas kita bukan menjadi kaya mendadak. Tugas kita adalah menjadi kaya permanen. Tetaplah pada rencana jangka panjang Anda. Lakukan dollar cost averaging at DCA pada aset-aset fundamental yang sudah kita tentukan Bitcoin dan bank blue chip tanpa terlalu mempedulikan fluktuasi harian. Fokus pada kekuatan bunga majemuk atau compounding interest selama puluhan tahun. Disiplin adalah pagar terakhir pertahanan kita. Jadi, kesimpulannya, strategi menghadapi 2030 bukan berarti kita berhenti investasi sama sekali. Justru kita harus lebih cerdas. Kita harus memindahkan aset dari instrumen yang bubble dan mahal ke instrumen yang fundamentalnya sangat kuat, yaitu Bitcoin dan bank blue chip. Dan yang paling penting, tebalkan benteng pertahanan kita dengan memperbanyak posisi cash dan obligasi pemerintah. Jika saat badai datang, kita bukan hanya selamat, tapi kita siap untuk berbelanja aset diskon. Semoga bermanfaat. Follow channel Instagram dan Telegram AlphaEvolution. Ada banyak analisa saham yang bisa jadi referensi investasi. Linknya ada di bio. Yuk kunjungi profil sekarang juga.